dalam Tuhan. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Yang bersukacita, mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus yang bertahta di kerajaan sorga. Tuhan, hari ini kami datang Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segala kerinduan kami. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, inilah setiap pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan hanya bagimu dan hanya untukmu. Mari sama-sama sekali lagi yang bersuka cita kita katakan amin. Mari sama-sama kita puji Tuhan dengan sukacita, amin. I can do anything. I can do all things. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil, amin. Amin. Mari sama-sama sekali lagi dengan hatimu sama-sama kita nyatakan. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yang percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil, katakan haleluya. Lebih lagi dengan imanmu yang percaya, katakan I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel, God. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Say to you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Kami tahu Tuhan, sebab bagi nama Yesus gak ada yang mustahil, amin. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, amin. Yang percaya Tuhan Yesus ajaib bagi saya dan saudara, katakan haleluya. Mari sama-sama dengan hatimu, dengan hati yang bersih.
bersuka dan penuh dengan ucapan syukur. Kita mau puji Tuhan, amin. Sebab Tuhan Yesus teramat baik dan teramat ajaib buat kita semua. Amin. Mari sama-sama kita katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Sekali lagi katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi sama-sama dengan penuh hati yang bersuka cita kita katakan Tuhan Yesus ajaib, amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sama-sama nyatakan Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. sekali lagi katakan Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Oh, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. katakan Yesusku. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Mari sama-sama hari ini kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan dalam hidup kami cuma mengandalkan Engkau. Satu-satunya penolong kami. Satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami tahu Engkau besar dan teramat besar buat setiap kami. Inilah penyembahan kami, persembahan kami bagimu Yesus. Thank you Lord. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu.
dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sama-sama angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Kami percaya sepenuhnya padamu. We worship you, Lord. We worship you, my King. Lebih lagi sama-sama angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Mari angkat doamu di hadapan Tuhan. We worship you, Lord. Inilah penyembahan kami dari hati kami, Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord. Aku punya besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih lagi sama-sama angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Katakan, aku punya Tuhan
Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur kalau kami boleh memuji menyembah Engkau di pagi hari yang indah ini. Kalau kami boleh hari ini Tuhan, kami menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami. Beri kami hikmat untuk memahami apa yang menjadi isi hati-Mu lewat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau katakan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Pada minggu ini kita akan membahas tema lapar dan haus akan kebenaran. Tentunya ini merupakan seri khotbah ucapan bahagia. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 6 katakan sebagai berikut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudaraku, dari kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, kita mengetahui secara jelas bahwa lapar dan haus di sini bukanlah lapar dan haus secara fisik, namun dikaitkan dengan lapar dan haus akan kebenaran. Lalu, seperti apakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus mengenai lapar dan haus akan kebenaran itu? Inilah yang akan saya sampaikan pada seri khotbah ucapan bahagia keempat ini, yaitu dengan tema lapar dan haus akan kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, di masa sekarang ini tentu kita sudah jarang melihat orang-orang yang kelaparan, yang tidak mampu makan atau minum. Namun tentu saja ada orang-orang di dunia ini yang bahkan tidak mampu membeli kebutuhan yang paling dasar, yaitu makan dan minum. Ya. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mari kita lihat ya di beberapa PPT ya di PowerPoint ini yang menunjukkan orang-orang yang lapar dan haus secara fisik. Sehingga nanti ketika saya menjelaskan lapar dan haus akan kebenaran dapat dimaknai dengan baik dan benar. Nah, setelah kita melihat ya betapa makanan dan minuman sangat berharga di dalam hidup kita, kini saya akan menjelaskan arti dari firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, di masa Tuhan Yesus mengucapkan atau mengatakan ucapan bahagia ini, sangat sulit bagi masyarakat ketika itu untuk dapat hidup secara layak. Upah buruh ketika itu sangat kecil, sementara mereka harus membeli segala sesuatu dari upah yang tidak layak itu. Di masa itu, karena tidak mungkin hidup berkecukupan, maka mereka tahu seperti apakah yang namanya kelaparan dan kehausan itu. Bahkan untuk mendapatkan air minum, seseorang harus berjalan sangat jauh dan melalui jalan-jalan yang sulit dan berdebu. Terkadang disertai angin panas yang kencang. Bapak Ibu Saudaraku, membawa air tentu sangatlah berat, sehingga mereka begitu menghargai arti air yang didapatkan itu dengan penuh perjuangan. Sehingga kita dapat memahami bahwa haus yang demikian bukanlah haus yang biasa, melainkan haus yang ekstrim sifatnya. Orang-orang di masa itu sangat mengerti dan memahami arti lapar dan haus yang ekstrim tadi. Seseorang dapat saja mengalami kematian karena kelaparan atau kehausan pada saat itu, di masa itu. Karena itulah ketika Tuhan Yesus membuat mujizat dengan melipat gandakan roti dan ikan, orang-orang itu kemudian mengikut Yesus.
Kenapa? Karena mereka merasa akan terus mendapatkan makanan dengan mudah. Bapak Ibu Saudaraku, coba kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai 26. Yohanes 6 ayat 25 sampai 26. Firman Tuhan katakan begini, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ayat 26. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi kelaparan yang dilukiskan dalam ucapan berbahagia ini bukanlah kelaparan dan kehausan yang biasa, ya. Bahkan bukan seperti kita mengalami kelaparan dan kehausan karena puasa, ya, ataupun terlewat jam makannya kita. Nah, kita saja ketika mengalami kelaparan dan kehausan akan berakibat apa? Tidak dapat berkonsentrasi dalam bekerja, ya. Akan emosional dan akan berusaha untuk segera makan dan minum. Bapak Ibu Saudaraku, untuk kelaparan dan kehausan jenis ini saja kita tidak dapat dipuaskan, ya, dengan 1 atau 2 tetes air. Kita akan mencari makanan dan minum sampai membuat kita kenyang dan minum sampai puas. Nah, lalu bagaimana dengan kelaparan dan kehausan yang ekstrim di masa Tuhan Yesus itu? Kelaparan dan rasa haus di masa Tuhan Yesus adalah kelaparan dan kehausan yang terjadi bukan dalam waktu 1 atau 2 hari saja, namun terjadi dalam jangka waktu yang lama sampai seseorang itu pada akhirnya mengalami yang namanya kekurangan gizi. Kelaparan seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku, tidak dapat diobati hanya dengan memakan 1 atau 2 piring nasi. Tidak dapat juga diobati dengan 1 atau 2 gelas air saja. Kelaparan dan kehausan seperti ini, ya, kelaparan dan kehausan yang ekstrim. Dan ini sudah merusak organ-organ dalam tubuh dan membuat darah begitu kental, otak kekurangan gizi, serta tubuh yang begitu mudah terkena berbagai macam penyakit. Bapak Ibu Saudaraku, untuk mengobati rasa lapar dan haus yang demikian ekstrim adalah suatu keharusan agar seseorang makan makanan yang bergizi dan minum minuman yang bergizi secara kontinu, secara terus-menerus sampai mereka benar-benar pulih. Dan jangan pernah bertanya, ya, kepada mereka apakah mereka benar-benar ingin makan dan minum seperti layaknya setiap orang. Kenapa? Karena orang yang lapar dan haus seperti ini sudah pasti akan berjuang untuk bisa makan dan minum. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, demikian juga yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat yang ke-6 ini. Ya. Kenapa? Karena seseorang yang mengalami kelaparan dan kehausan akan kebenaran adalah orang yang benar-benar bahagia. Karena orang yang seperti ini akan terus berjuang untuk mendapatkan kebenaran sejati. Seseorang yang sangat lapar dan haus secara ekstrim, seperti contoh dan penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, ya, pasti akan berjuang dengan bertaruh nyawa. Untuk apa? Untuk memenuhi rasa lapar dan haus mereka. Demikian juga seseorang yang mencari kebenaran dengan amat sangat akan mempertaruhkan nyawa, ya, mereka demi mendapatkan kebenaran sejati itu. Bapak Ibu Saudaraku, setelah seseorang mendapatkan kepuasan dari rasa lapar dan haus akan kebenaran, maka orang itu tidak akan berhenti begitu saja. Ya, seperti seorang yang membutuhkan makanan dan minuman setiap harinya, demikian jugalah sikap orang benar yang lapar dan haus akan kebenaran. Bahkan sekalipun ia sudah mendapatkan kebenaran sejati itu, ia akan terus memenuhi hidupnya dengan kebenaran yang ia dapatkan. Katakan amin. Jadi disinilah kita bisa memahami bahwa Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus berkata berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran,
karena mereka akan dipuaskan. Ya, orang yang lapar dan haus akan kebenaran haruslah benar-benar bahagia. Katakan amin. Kenapa? Karena ada perjuangan dari orang ini untuk mendapatkan kebenaran yang sejati. Ada kontinuitas dalam hidup orang ini untuk terus mendapatkan kebenaran. Maka orang yang seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku, akan selalu merenungkan firman Tuhan. Dan dia tidak akan disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Orang seperti ini tidak akan tergoyahkan imannya oleh kenikmatan dan kesesatan dunia. Kenapa? Karena ia memiliki kebenaran yang kokoh di dalam hidupnya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, seseorang yang lapar dan haus kebenaran akan berani mempertaruhkan nyawanya demi mendapatkan kebenaran di dalam hidup. Tidak ada yang dapat menghalangi dalam mencari kebenaran. Mari kita lihat di dalam Mazmur 42 ayat 2. Firman Tuhan katakan gini. Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Kita mungkin biasa saja membaca ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Dan ini merupakan ayat yang sudah sering kita dengar. Dan ini merupakan ayat yang sudah sering kita dengar, bahkan ada banyak lagu pujian mengenai rusa yang haus akan sungai yang berair. Namun tahukah kita, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa seekor rusa yang haus akan air, ya, rusa ini harus mempertaruhkan nyawanya terhadap bahaya yang mengancam sewaktu-waktu. Sekalipun ada bahaya dan nyawa adalah taruhannya, seekor rusa akan terus mencari air, Bapak Ibu Saudaraku. Untuk apa? Untuk memuaskan dahaganya. Rusa tidak akan berhenti untuk minum atau meratapi nasibnya karena ada bahaya yang mengancam nyawanya ketika ia minum, Bapak Ibu Saudaraku. Ia akan terus berjuang sekalipun bahaya mengancam dirinya. Nah, untuk lebih memahami ayat ini, saya akan putarkan klip agar kita semua dapat memiliki pemahaman yang lebih jelas akan ayat ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dari klip yang tadi kita sudah lihat, kita bisa melihat bahwa ketika Alkitab menggambarkan di dalam Mazmur 42 ayat 2 dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Di sini Bapak Ibu Saudaraku, kita diajar untuk memiliki rasa haus yang ekstrim akan Tuhan, akan Allah. Dan berani mengambil resiko atas rasa haus itu. Bila dulu kekristenan mula-mula bertaruh nyawa ketika mereka bersekutu untuk beribadah, di masa sekarang ini orang-orang Kristen tidak bertaruh nyawa lagi ketika berkumpul dan beribadah. Paling-paling kita bertaruh jalanan macet, hujan deras, serta menahan rasa kantuk ketika beribadah. Jadi kita bisa melihat bahwa pengorbanan yang kita lakukan saat ini tidaklah sebanding, Bapak Ibu, dengan pengorbanan orang-orang percaya di masa kekristenan mula-mula. Maksud saya adalah, marilah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan berani membayar harga untuk mempertahankan iman di dalam Tuhan Yesus. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, katakan amin. Dan terus setia mengikut Tuhan Yesus sampai kita dipanggil pulang, Bapak Ibu Saudaraku, ke surga. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, dari apa yang disampaikan tadi di atas, ya, dari contoh-contoh yang saya sampaikan, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari, ya. Yang pertama, seperti seorang yang lapar dan haus secara ekstrim, demikian juga ya kita harus lapar dan haus secara ekstrim dalam mencari kebenaran sejati. Katakan amin. Carilah kebenaran sejati seberapapun harga yang harus kita bayar. Namun perlu kita ketahui bahwa untuk poin ini kita
telah menemukan kebenaran sejati itu, yaitu di dalam Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Namun berapa banyak orang yang kita kenal yang belum mendapatkan kebenaran sejati? Inilah tugas kita, Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Inilah tugas kita sebagai orang percaya untuk terus memberitakan Injil kepada mereka. Mari beritakanlah kebenaran sejati ini kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka diselamatkan juga, sama seperti kita diselamatkan. Katakan amin. Apa lagi yang kita pelajari? Yang kedua, sama seperti seseorang yang setelah makan dan minum dengan cukup, ia akan terus makan dan minum setiap hari tanpa putus-putus seumur hidupnya. Maka demikianlah kita juga, Bapak Ibu Saudaraku, terus mendapatkan kebenaran. Kenapa? Karena melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dapat, yang kita baca dari kita baca melalui Alkitab atau lewat khotbah-khotbah yang kita dengar. Teruslah kita merenungkan dan menggali firman Tuhan sehingga kita kuat, sehingga kita kokoh tertanam di dalam kebenaran. Katakan amin. Apa yang kita pelajari? Yang ketiga, sama seperti seekor rusa, tahu akan bahayanya ketika ia minum dan harus bertaruh nyawa demi bisa minum. Demikianlah juga kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani mempertaruhkan nyawa kita. Demi apa? Demi memegang kebenaran yang telah kita dapatkan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, jangan pernah lepaskan iman kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus demi kenikmatan dunia yang hanya sementara. Katakan amin. Ketika kita setia mengikut Tuhan, kita akan mendapatkan kepuasan di hati kita. Ya, ketika kita setia mengikut Tuhan, ya, kita juga jiwa kita juga bersuka cita. Kenapa? Karena kita memiliki kepastian akan keselamatan. Karena itu, ikutlah Tuhan Yesus sekalipun nyawa taruhannya. Katakan amin. Setialah ikut Tuhan Yesus sampai waktunya kita pulang ke rumah Bapa. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita sungguh-sungguh belajar. 3 hal ini yang harus kita pelajari. Mari kita harus terus secara ekstrim mencari kebenaran sejati. Ya, dan yang pasti kebenaran sejati itu ada dalam Tuhan Yesus. Hari ini sama seperti orang yang terus makan dan minum, maka itulah kita terus mendapatkan kebenaran melalui firman Tuhan yang kita baca di Alkitab, yang kita dengar di khotbah-khotbah. Ya, sama seperti rusa yang tahu akan bahaya ketika dia minum air. Dia harus bertaruh nyawa. Maka demikianlah kita harus berani bayar harga memegang kebenaran sejati. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih, kami mau Tuhan menjadi orang yang lapar dan haus secara ekstrim untuk mencari kebenaran sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah satu-satunya kebenaran kami. Terima kasih, oleh karena itu Tuhan, kami rindu untuk memberitakan kebenaran sejati itu kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Bapa, kami juga mau terus Tuhan hidup mendapatkan kebenaran melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ada lewat Alkitab, lewat khotbah-khotbah. Kami terus merenungkan dan menggali firman Tuhan itu sehingga kami kuat dan kokoh tertanam di dalam kebenaran. Dan Tuhan Yesus, kami mau seperti rusa yang mempertaruhkan nyawanya untuk dapat minum. Demikianlah jugalah kami Tuhan. Kami mau bayar harga mempertahankan kebenaran yang sudah kami dapatkan. Kami tidak akan pernah tinggalkan iman kami. Kami terus Tuhan mau tetap setia sampai Engkau panggil kami pulang. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu tak lagi besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup
janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita tahu bahwa kita percaya bahwa kita telah menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang telah terima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga, menikmati kebersamaan dengan keluarga yang kita cintai. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! Haleluya. Tuhan Yesus memberkati jemaat Home Sis yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu.